Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selama pembelajaran, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Yanti Mulita MPD dan pengajar praktik Bapak Irwan Hermansyah SPD. Aksi nyata modul 1.4 ini dilatar belakangi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Juga dilatar belakangi oleh penerapan disiplin positif dan pengembangan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi tujuan aksi nyata modul 1.4 adalah murid dapat berperilaku positif, murid mampu mengelola diri, dan murid mampu mengembangkan motivasi, yaitu motivasi secara intrinsik. Yang menjadi tolak ukurnya adalah terciptanya keyakinan kelas, murid konsisten menerapkan keyakinan kelas, dan suasana kelas yang nyaman. Lini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu keyakinan kelas akan diterapkan pada semester ganjil tahun 2023-2024. Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah tentang konsep dan penerapan keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Melakukan sosialisasi dengan semua guru tentang keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan meliputi kepala sekolah, guru dan karyawan, murid, serta orang tua. Berikut adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bersama stafnya, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara ini, yakni diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kebetulan di sini ada beberapa guru yang baru datang ditempatkan di sekolah ini dan saya belum mengenalnya. Saya Siti Fatima, calon guru penggerak angkatan 8. Bapak dan Ibu guru semuanya, saya mohon izin waktunya. Karena perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya mempunyai tugas untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 1.4 merupakan salah satu modul yang telah saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak. Berikut adalah beberapa agenda yang akan saya sampaikan dalam acara diseminasi kali ini. Yang pertama, tentang budaya positif. Kemudian, perubahan paradigma belajar. Berikutnya, tentang disiplin positif. Motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, saya akan menyajikan beberapa contoh pelaksanaan budaya positif yang telah saya praktekkan di dalam kelas. Kemudian kita awali dengan perubahan paradigma belajar. Sebelumnya ilusi itu kelihatannya seperti itu, padahal kenyataannya tidak gitu kan ya. Dari guru, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya kita guru gitu kan, seolah-olah kita yang semaha tahu gitu kan. Segala sesuatunya gimana kita saja. Jadi kita seolah-olah bertindak semena-mena terhadap murid gitu. Itu dulu kita ya punya persepsi seperti itu. Kemudian juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini kita pada murid itu membujuk, merayu, bagaimana gitu kan, supaya itu terjadi penguatan yang positif pada murid, tetapi sebenarnya itu kurang baik juga. Kemudian juga bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita sering mengkritik dengan kekurangan-kekurangan orang lain, mengkritik kekurangan-kekurangan siswa. Ternyata dengan mengkritik sebenarnya itu membuat siswa menjadi down gitu kan ya, menjadi kurang bermotivasi lagi. Kemudian ada paham juga orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi karena kita merasa sudah dewasa, kita punya hak untuk memaksa, seolah-olah kita tuh bisa berbuat apa saja. Itu tidak jauh berbeda dengan prinsip yang pertama tadi dari guru mengontrol murid itu ya. Kemudian berikutnya ada disiplin positif. Apa itu yang disebut dengan disiplin positif? Sebenarnya disiplin positif itu adalah bagaimana penguasaan kita mengontrol emosi kita untuk meyakini nilai-nilai yang kita percayai. Misalnya, kalau kita datang ke sekolah tepat waktu atau datang lebih awal ke sekolah, itu datangnya berasal dari hati nurani kita. Kita merasa sadar sendiri, tanggung jawab kita sendiri. Bukan karena kita datang ke sekolah itu takut dihukum oleh kepala sekolah misalnya. Atau siswa datang ke sekolah lebih awal karena takut dihukum oleh guru atau ingin mendapatkan penghargaan gitu kan. Tapi itu yang namanya disiplin positif itu lebih fokus kepada bagaimana kita menguasai emosi kita untuk lebih menyadari tentang nilai yang kita yakini. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Jadi tujuan kita berperilaku itu dibagi ada 3. Yang pertama, kita itu melaksanakan sesuatu karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Seperti tadi, ada beberapa siswa yang datang ke sekolah tujuannya karena saya tidak mau dihukum oleh guru gitu kan ya. Kemudian motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Abi mah hayang ka sakolana ke sugan we engke kenging hadiah gitu kan ya. Karena ada hadiah kejuaraan misalnya juara sering datang tepat waktu misalnya. Nah, itu juga salah satu tujuan perilaku seseorang. Jadi ada yang tujuannya karena takut dihukum, itu karena menghindari hukuman. Kemudian ada yang karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah ingin menghargai dirinya sendiri karena dia mempunyai keyakinan yang dimilikinya. Seperti tadi, saya misalnya selalu datang ke sekolah lebih awal karena punya keyakinan itu adalah hal yang baik. Tidak karena saya datang ke sekolah karena takut diomel-omel oleh kepala sekolah, atau karena saya ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, tapi saya merasa saya itu harus gitu kan ya datang ke sekolah lebih awal karena itu hal yang membuat kita lebih nyaman, lebih tenang gitu kan untuk menghadapi kegiatan-kegiatan berikutnya. Pada dasarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kenapa kita punya kebutuhan, punya tujuan. 1, ingin bertahan hidup.
ingin bertahan hidup, biasanya itu berhubungan dengan kebutuhan untuk memiliki rumah, kemudian kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan dengan makanan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan ingin dikasih sayang, ingin diterima di kelompok masyarakat tertentu, ingin diterima di komunitas, misalnya guru-guru SMA Negeri 1 Cikatomas gitu kan ya. Jadi itu kebutuhan kasih sayang. Misalnya ada Pak Angga selalu itu kan mendekati Ibu Rita misalnya. Nah, Pak Angga selalu mendekati Ibu Rita, ingin mendapatkan apa? Makanannya gitu kan. Nah itu sebenarnya Pak Angga punya kebutuhan, ingin dikasih sayang gitu kan ya. Kemudian kebutuhan yang lain adalah penguasaan. Kalau kita sebenarnya juga butuh untuk penguasa. Jadi seorang penguasa itu kan di sini biasanya dia itu ciri-cirinya ingin memperlihatkan kemampuannya, kompetensinya gitu kan ya. Itu berarti dia punya tujuan ingin menjadi seorang yang penguasa. Biasanya orang yang seperti itu merasa kecewa kalau ada sesuatunya tidak terpenuhi gitu kan ya. Kemudian selalu rapi gitu kan ya, penampilannya selalu rapi. Nah itu salah satu ciri-ciri ya penguasa ya, kebutuhan penguasaan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi setiap orang pasti butuh untuk bebas. Jadi tidak mau sebenarnya kita disuruh-suruh gitu kan, dikekang gitu. Jadi semuanya butuh kebebasan. Sehingga mereka perlu banyak gerak ke sana kemari. Begitu pun dengan siswa gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Setiap orang pasti butuh kesenangan, sehingga tidak salah banyak orang yang di akhir pekan weekend itu pergi jalan-jalan gitu kan ya bersama dengan keluarganya. Kita pun sama di sekolah juga ada istilahnya program sekolah piknik ya, wisata gitu kan ya, baik keluarga maupun anak-anak. Nah ini berhubungan berikutnya itu dengan posisi kontrol guru. Ini perlu kita pahami bersama. Ternyata kita bisa menilai, bisa merasakan sampai di mana ya posisi kita saat ini. Yang pertama, posisi guru itu biasanya satu penghukum. Seperti kita ketahui kalau orang penghukum biasanya kan tegas gitu kan ya. Kemudian cara bicaranya juga tidak lembut gitu. Nah biasanya ada beberapa ungkapan yang biasa digunakan oleh seorang guru yang sebagai penghukum. Di antaranya, coba patuhi aturan saya, awas kalau tidak nanti. Nah itu. Atau kamu selalu saja salah gitu. Nah itu contoh-contoh ungkapan yang biasa digunakan oleh guru sebagai penghukum. Berikutnya, posisi berikutnya adalah posisi guru itu pembuat merasa bersalah. Contoh ungkapan-ungkapannya biasanya begini, ibu sangat kecewa deh sama kamu. Gimana coba kalau hal ini ibu mau tahu nanti. Jadi semua kata-katanya itu membuat anak semakin terpuruk gitu kan ya, semakin menyakitkan, nyelekit gitu kan ya rasanya di hati itu. Itu guru sebagai punya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai teman. Misalnya contohnya, ayolah nak, bantu demi ibu ya gitu kan ya. Atau bisa juga, gak apa-apa lah untuk kali ini, nanti ibu akan saya bantu gitu. Nah itu posisi kita adalah posisi sebagai teman. Kemudian posisi berikutnya adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau di sini seperti seorang pengawas itu, biasanya menyamakan ada peraturan kemudian dengan apa yang telah dia lakukan. Sehingga kata-katanya biasanya peraturan apa coba yang ada di sekolah ini. Nah itu, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi apa coba? Konsekuensinya seperti apa kalau kalian melakukan hal seperti ini? Nah itu kata-kata itu biasanya digunakan oleh seorang guru kalau dia memposisikan diri sebagai seorang pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Kalau posisi kontrol guru sebagai manajer, itu biasanya guru mempunyai nada suaranya itu lebih lembut, kemudian dia menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang dimiliki, yang telah disepakati di dalam kelas. Nah nanti kita akan belajar apa itu keyakinan kelas. Kemudian di dalam sebagai seorang manajer juga guru menanyakan
bagaimana rencananya pada saat siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi nanti guru sebagai seorang manajer menyelesaikan masalahnya itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh siswa. Jadi kita tidak memberikan bujukan, rayuan, tapi siswa sendiri nanti supaya sadar bagaimana sih solusinya. Dia sendiri yang melakukan kesalahan, dia sendiri nanti yang menyelesaikan masalah gitu. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi manajer lah yang nanti ingin kita harapkan bersama-sama untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Jadi kalau saya telah mempelajari modul ini, saya benar-benar merasa sakit hati gitu kan ya, karena apa yang telah kita lakukan selama ini ternyata masih jauh dari apa yang kita harapkan gitu. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini gitu saya share juga dengan teman-teman, jadi teman-teman bisa lebih menyadari akan posisi kontrol dirinya sendiri nanti untuk membawa anak-anak didik kita yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti apa itu nilai-nilai kebajikan? Sebenarnya nilai kebajikan itu misalnya menghargai, bersyukur, gitu kan, menghormati, menghargai orang lain. Nah itu disiplin. Itu adalah contoh-contoh nilai keyakinan, nilai kebajikan. Itu istilahnya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifatnya umum gitu. Biasanya di dalam keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan kelas. Jadi nanti diharapkan pada saat pertama kali masuk pembelajaran, di pertemuan pertama kita membuat keyakinan kelas bersama. Jadi siswa nanti diminta angan-angannya, diminta kahoyongan, diminta cita-citanya, ingin seperti apa kondisi kelasnya masing-masing nanti gitu. Baik nanti guru gitu kan ya, guru atau wali kelas yang mengajar di situ nanti juga bisa memberikan kontribusi hal ini kepada kelas gitu kan ya. Kemudian biasanya kalau membuat keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Jadi menghindari kata-kata jangan gitu ya, atau tidak gitu. Jadi sebaiknya menggunakan kalimat positif. Contohnya datang tepat waktu. Tidak menggunakan kata jangan terlambat gitu kan ya. Tidak menggunakan jangan terlambat itu kalau bisa. Tapi kalau masih ada kalimat yang bisa dibuat dari kalimat positif, buatlah kalimat positif dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian kata-katanya harus mudah diingat gitu, mudah dipahami. Untuk apa? Supaya nanti kita dalam menyelesaikan masalah seperti tadi kita posisi guru sebagai manajer bisa menanyakan kembali keyakinan apa yang kita sepakati di dalam kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan tapi beda. Kalau peraturan itu kan sudah ada, sudah terbentuk sebelumnya, sebelum siswa itu datang ke kelas. Namun kalau keyakinan kelas kita bentuk bersama-sama dengan siswa pada saat kita bertemu pertama kali untuk menciptakan kondisi kelas yang seperti apa yang kita inginkan. Jadi nanti prakteknya bisa dibuatkan, kita kasih selembaran kertas untuk dituliskan cita-cita atau harapan kondisi kelas yang seperti apa yang diinginkan di kelas masing-masing. Kemudian nanti ditempel gitu kan dalam kertas, dari kertas-kertas kecil itu. Nah dari beberapa kalimat yang siswa ungkapkan itu nanti kita ramu gitu kan ya, kita simpulkan dari kalimat-kalimatnya itu. Oh berarti kalau begini siswa itu mengharapkan keyakinan kelas seperti apa misalnya. Misalnya datang tepat waktu, itu berarti keyakinan kelasnya apa? Oh itu berarti bertanggung jawab misalnya. Nah seperti itu. Nah nanti kita bisa coba bersama-sama untuk melaksanakan atau praktek tentang keyakinan kelas ini. Setelah selesai ini nanti bisa kita lebih komunikasi lebih jauh lagi gitu ya. Nah ini berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah ataupun anak kita di rumah gitu kan ya, dengan pendekatan untuk tujuan untuk memberikan kesadaran supaya siswa itu bertanggung jawab. Nah ini ada tiga tahap dalam pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Kemudian yang kedua memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahapan-tahapan segitiga restitusi itu tadi menstabilkan identitas seperti apa? Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang kita bisa lakukan atau bisa kita ucapkan pada saat menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi pada saat kita menangani siswa yang bermasalah, ini tahapan pertamanya bisa menanyakan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini kan nanti tinggal menyesuaikan dengan situasinya seperti apa, tapi nanti di dalamnya ada kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa kok, itu kan manusiawi. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bisa diungkapkan dalam tahap menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok, gitu kan ya. Kita kan bisa menyelesaikan hal ini. Jadi bapak atau ibu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Contoh yang lain, kamu berhak juga merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu ungkapan-ungkapan yang bisa kita lontarkan pada saat kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, tahap ini yang disebut dengan stabilkan identitas. Nah, setelah kita mengungkapkan hal itu, kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu memvalidasi kesalahan. Misalnya ungkapannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu kan ya. Kemudian bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan dalam validasi kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi yang digunakan oleh posisi guru sebagai seorang manajer. Jadi menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi keyakinan, kembali untuk menanyakan kepada keyakinan. Apa yang kita yakini, tadi yang kita sepakati di kelas bersama-sama. Makanya ini supaya benar diingat, jadi ini selalu ditanyakan pada saat kita menanyakan ada menyelesaikan masalah siswa itu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Seperti apa? Kemudian kamu jadi orang seperti apa? Nah, itu beberapa tahapan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dengan siswa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, ini boleh tolong yang rekamannya. Saya pernah mencoba di rekaman tadi satu lagi. Sebenarnya saya sudah membuat contoh ya sebagai tugas juga pendekatan dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Video tersebut merupakan contoh kasus-kasus yang telah saya selesaikan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Video tersebut dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini. Video berikut merupakan contoh kasus yang pertama. Silakan
lihat videonya. Silakan duduk. Ibu saya banget sama kamu. Neng belum sadar ya. Tadi pada saat Neng ikuti pelajaran ibu, Neng agak terlambat ya. Neng, tadi ada masalah. Neng bisa cerita nggak sama ibu? Sebenarnya saya terlambat ke sekolah bukan hari ini saja, tapi hampir setiap hari. Sebenarnya melakukan kesalahan itu wajar-wajar saja sih, itu kan manusiawi. Tapi sebenarnya kamu melakukan hal ini tentu punya tujuan. Kenapa? Iya sih, saya terlambat datang ke sekolah karena saya tidak melakukan. Emang bangunnya jam berapa? Dan pernah Kalau sholat subuh? Sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? saya ingin menjadi orang yang baik. Kalau menurut kamu, orang yang baik itu orang yang seperti apa? Apakah Neng sudah datang ke sekolah terlambat, sholat juga kesiangan, bangun juga kesiangan? Apakah itu menurut Neng sudah dikatakan orang yang baik? Jadi apa sih nilai-nilai yang Neng yakini selama ini? Beriman kepada Allah, disiplin, dan bertanggung jawab. Apakah selama ini Neng sudah memegang teguh nilai-nilai itu? Belum. Tahu dari mana? Ya, saya seperti ini. Bangun terlambat, sholat terlambat, bahkan datang sekolah pun terlambat. Ya, apakah kamu ada keinginan untuk memperbaiki kekurangan Neng dalam hal ini keterlambatan datang ke sekolah? Apa itu? Saya akan menggunakan alarm. Apakah ada usaha lain untuk mengantisipasi seandainya menggunakan alarm masih belum juga berhasil? Ada Bu, saya akan meminta ibu saya agar saya dibangunkan ketika alarm berbunyi dan saya masih belum bangun. Oh, bagus itu Nak. Berarti kamu akan memberitahu masalah dan sekaligus solusi kamu kepada ibu juga. Iya, baik kalau begitu. Mudah-mudahan dengan berusaha untuk memperbaiki nilai-nilai yang kamu yakini selama ini dan memperbaiki kesalahan dalam berperilaku selama ini, nanti bisa diantisipasi secara bersama-sama, baik di sekolah bersama ibu maupun di rumah bersama ibu kandung Neng sendiri. Terima kasih Nak, mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk mengatasi. Itulah contoh pertama penanganan kasus siswa yang datang terlambat dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Dan ini adalah contoh video yang kedua dengan kasus yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kabarnya tadi setelah diperhatikan, Neng kok kemarin nggak masuk ya pelajaran ibu selama 1 minggu? Neng, tampaknya lagi ada masalah. Neng, bisa cerita nggak pada ibu kenapa Neng kemarin tidak masuk ke sekolah? Jadi sebenarnya saya dalam seminggu ini tidak masuk dikarenakan saya sakit. Kenapa Neng nggak konfirmasi ke pihak sekolah? Kan Neng bisa kasih tahu, bisa keluar di kelas, ke teman, atau bisa langsung kasih tahu ke ibu. Iya Bu, sebenarnya saya minta maaf dan minta maaf. Ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Tapi mari kita selesaikan masalah ini secara bersama-sama. Sebenarnya Neng kemarin tidak masuk ke sekolah mesti punya tujuan. Kenapa? Saya merasa kecapean dan kurang tidur. Apa saja sih kegiatan yang dilakukan sehingga merasa capek dan kurang tidur? Jadi aku berarti
Itu patut dipertahankan. Namun, Neng juga harus menambah sikap lain yang lebih baik. Jadi sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi kalau menurut Neng, orang yang berbakti kepada orang tua itu berarti boleh juga mengabaikan kewajibannya di sekolah. Jadi nilai-nilai apa sih yang Neng yakini selama ini? Tanggung jawab, disiplin, dan menghargai orang lain. Apakah Neng ada usaha untuk memperbaiki perilaku Neng untuk mewujudkan nilai-nilai yang telah Neng yakini? Coba Neng bisa sebutkan usaha apa itu? Belajar atur, olahraga teratur, berolahraga teratur, dan juga istirahat pun teratur. Bagaimana usaha konkret yang Neng akan lakukan untuk melakukan hal itu? Jadi saya akan membuat jadwal keseharian saya dan saya akan menempelkan di ruangan kamar saya dan ruangan keluarga saya. Kenapa Neng menempelkan juga jadwal keseharian Neng di ruangan keluarga? Karena saya akan meminta anggota-anggota saya untuk menempelkan saya jika saya lupa dengan jadwal keseharian saya. Baik, mudah-mudahan ya dengan cara Neng mengatasi masalah itu, Neng akan memperbaiki perilaku Neng yang selama ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah Neng yakini. Mudah-mudahan ya dengan kerjasama nanti dengan pihak sekolah, juga di rumah dengan pihak keluarga, nanti kita harapkan ya masalah Neng ini bisa selesai dengan lebih baik lagi, dan Neng akan mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai keyakinan yang telah Neng yakini selama ini. Terima kasih anak ibu yang cantik. Nah, itulah contoh video yang kedua yang menangani kasus tentang siswa yang tidak masuk ke sekolah selama 1 minggu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Nah, berikutnya saya akan menyajikan tayangan contoh lain dari pelaksanaan budaya positif di sekolah, yaitu pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. Berikut adalah videonya. Ini kita mulai dengan pembuatan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang ingin kita harapkan selama pembelajaran kita nanti. Apakah nanti ada ingin kelas yang seperti apa yang diharapkan dalam kelas yang aktif, misalnya kelas Anda pada saat nanti belajar
Yang sudah, silakan stempel di sini. Batasnya boleh sini ya. Ya, silakan stempel di sini. Yang sudah selesai. Pegangan seperti apa? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Terima kasih. Silakan dulu. Yang lain, siapa lagi di sini? Yuk. Yang lain untuk membacakan kembali ini apa? Ya, silakan. Baca lagi. Berteman baik dengan semua teman kelas. Berteman baik dengan semua teman kelas. Ternyata
Nah, terima kasih. Siapa? Ada yang lain lagi? Iya, silakan. Laki-laki. Iya. Baca lagi. Aman dan damai. Aman dan damai. Kira-kira kalau kita mengingat aman dan damai, ini kayak apa yang ingin kita yakini ini? Ketentraman, kedamaian, sama ya. Ketentraman, ya. Tentram. Terima kasih ya. Yang lainnya, berikutnya. Yuk, ini. Terima kasih. Baca berikutnya, kamu. Ingin bisa tidak bermalas-malasan. Jadi maksudnya ingin bisa memahami pembelajaran gitu ya. Jadi tidak bermalas-malasan. Yakin nilai apa yang ingin kita sepakati sama-sama? Nilai disiplin ya, nilai disiplin. Nilai disiplin. Harapan saya ingin memiliki kelas yang bersih. Nah, harapan saya ingin memiliki kelas yang bersih. Kira-kira kalau harapan ingin memiliki kelas yang bersih, nilai apa yang diharapkan? Satu, di sini nilai kebersihan. Ya, terima kasih. Yang lain lagi? Saya ingin beristirahat agak lama. Saya ingin beristirahat agak lama. Berarti nilai apa ya kita harapkan? Nilai apa itu? Nilai? Waktu. Dengan teman-teman lebih kompak, saya ingin kelas yang nyaman bersih. Berarti ada berapa keyakinan yang diharapkan? Ya, berikutnya kita nomor 2 ya, kita nomor 2. Ya, harapan apa tadi? Kebersamaan. Kemudian selain itu tadi apa? Nomor 4, selain kebersamaan, nilai kebersihan. Oh, nomor kebersihan tadi sudah ada nomor 1 ya. Berarti tidak usah ditulis karena sudah ada yang baca Saya ingin bisa lebih Saya ingin lebih kenal dengan teman-teman. Berarti nilai apa? Nilai kebersamaan. Berarti saya tadi sudah ada kebersamaan. Lanjut, baca lagi yang lain. suasana kelas yang tenang ketika sedang dalam pembelajaran. Suasana yang dalam kelas yang tenang pada saat belajar. Berarti nilai apa? Nilai Disiplin. nilai disiplin. Ya paling ada suasana yang tenang. Berarti kita ingin merasakan apa? Nyaman. Ketenangan atau kedamaian. Nomor 4. Kedamaian. Kedamaian. Kedamaian itu tidak berisik pada saat pembelajaran. Berarti nilai apa tadi? Kedamaian. Nilai kedamaian. Nanti sama ya, hanya menginginkan ini nilai kedamaian. Yang lain lagi. Saya ingin jika ada masalah kita selesaikan bersama dengan jangan main hakim sendiri. Berarti nilai apa itu? Bersama. Kebersamaan. Masih ada tadi?
Mas Juni ingin selalu kompak dan aktif. Ingin selalu kompak dan aktif. Berarti nilai Aktif, kompak. Ada lagi yang lain? Ada lagi. Bentuknya. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak tidur di kelas, menghargai guru. Berarti ini ya Pak? Di sekolah. Saya sebelum mobil banyak. Harapan saya adalah semoga kelas ini bisa lebih kompak. Harapan saya semoga kelas ini lebih kompak. Berarti ingin tadi nilainya Pak? Bersama. Jadi kebanyakan ingin nilai bersama. Jadi tampaknya kelas ini belum kompak. Ya, terima kasih. Yo, yang lain lagi. Soleh. Apa sih? Baca dulu itu apa? Namanya dari mana tadi? Harapan saya ingin lebih dekat dengan teman-teman, lebih kompak. Saya ingin kelas yang nyaman dan bersih. Sudah sama tadi ya? Sudah, yang lain lagi? Saling peduli, saling menghargai, dan membantu orang lain. Sudah ya? Sama, berarti nilai kebersamaan. Yang lain lagi? Belum. Harapan saya kelas ini harus tetap tepat waktu sebelum dan pelajaran dimulai. Kedisiplinan. Oke, nilai Kedisiplinan. Sudah ada tadi nilai disiplinan? Satu lagi. Semua murid harus mengikuti peraturan yang ditetapkan, yaitu bersih-bersih di kelas. Nah, ini maunya juga semua bagian ibu kerja mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan. Bagian-bagian kerja apa? Jadi kita kompak mengerjakan hal itu aja. Jadi kita bekerja secara bersama-sama dengan bagiannya masing. Berarti itu nilai apa? Nilai kebersihan juga bukan nilai bersama juga. Karena kita kompak melakukan kegiatan
kita lebih berpengalaman di dalam kelas, tapi kita sama-sama punya hak dan kewajiban dalam kelas ini. Jadi kita punya rasa saling menghargai. Kemudian yang terakhir, kita meyakini adanya nilai kedisiplinan. Salah satunya kita disiplin dengan waktu datang untuk kelas tepat waktu. Jadi nanti diharapkan semuanya tidak ada lagi yang datang lambat. Karena kita meyakini kalau disiplin itu adalah hal yang baik buat kita dan teman-teman kita di dalam kelas. Ya, tampaknya itu yang menjadi nilai-nilai keyakinan di kelas 10-2. Nah, sekarang untuk supaya keyakinan kelas ini lebih bermakna buat kita dan lebih bertanggung jawab, silakan masing-masing menandatangani di lembar tulisan yang telah Anda buat tadi. Ya.
Nah, itu tadi contoh dari proses pembuatan keyakinan kelas yang merupakan salah satu dari budaya positif. Video tersebut diambil dari 2 kelas, yaitu kelas 10.1 dan kelas 10.2. Kegiatan pembuatan keyakinan kelas tadi itu diawali dengan pengungkapan beberapa hal atau keinginan-keinginan yang diharapkan murid selama pembelajaran dalam kelas. Kemudian dituangkan dalam sebuah kertas. Setelah itu ditempelkan di kertas karton. Setelah ditempelkan, kemudian membacakannya apa yang menjadi harapan-harapannya dan kemudian diramu untuk mendapatkan nilai atau keyakinan apa yang diharapkan dari mereka. Setelah itu ditulis kembali di bawah kertas yang ditempel tadi dan disepakati dengan adanya tanda tangan dari masing-masing siswa yang ada di kelas tersebut. Dan terakhir tadi tampak ada kebetulan saya sebagai wali kelas 10.2 menandatangani isi dari keyakinan kelas tersebut dan diikuti oleh ketua kelasnya. Nah, itu tadi contoh yang telah saya lakukan sebagai wujud nyata pelaksanaan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Ibu, guru semua SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, itulah tadi paparan saya mengenai budaya positif sekaligus contoh-contoh konsep budaya positif yang telah saya terapkan di sekolah saya. Sekali lagi, budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan di atas bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, utamanya di sekolah kita, yakni di SMA Negeri 1 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga diharapkan dengan mengaplikasikan budaya positif tersebut, kita mengharapkan atau terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tentram, tertib, dan damai. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.